Bahagia pesta pertunangan Saskia dan Vicky pada 1 September lalu, sehari berselang berganti sedih dan kecewa. Kemunculan seorang wanita yang mengaku istri Vicky adalah pemantik kesedihan Saskia. Keluarganya meyakinkan bahwa Vicky belum pernah menikah ijab kabul sama seseorang wanita. Itu. Jadi siapa sih wanita yang gak yakin keluarganya loh, masa keluarganya mau sekongkol mereka? Minggu dini hari, mobil yang dikendarai Dul nyelonong menerobos pagar luas Jalan Tol Jagorawi kilometer 8. Kendaraannya hancur, Dul mengalami luka-luka dan masuk kamar operasi. Ada tahu nggak? Ada tahu nggak? Nggak ada. Nggak ada yang tahu itu Bapak. Kita lihat ya kecepatannya tinggi sekali. Kita nggak bisa menentukan berapa kecepatannya. Makanya nanti ini dari tim AA yang menentukan kecepatan. Bella Safira duduk di pelaminan tanpa didampingi orang tua. Inilah yang terjadi dalam resepsi pesta pernikahan sang artis dengan Mayor Jenderal Agus Suryabakti di Jakarta semalam. Tadi banyak sekali ya Simanjuntak yang hadir. Saya juga jadi terharu ya. Senang banget. Iya, saya bangga ya, saya senang gitu dan begitulah rasanya kalau kita merasa dicintai, dikasihi. Mungkin buat mereka yang belum mengerti apa yang terjadi pada diri saya berusaha lega hati aja ya. Peserta Miss World 2013 tampil cantik mengenakan busana dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka juga belajar tari Bali dan tertarik dengan segala budaya Nusantara. Seperti apa para ratu sejagat dengan suasana serba Indonesia. Kilometer 8 di ruas Jalan Tol Jagorawi, disitulah Ahmad Abdul Qadir Jailani alias Dul mengalami kecelakaan hari Minggu dini hari kemarin. Menurut keterangan polisi, mobil yang dikendarai Dul hilang kontrol dan menerobos pagar pembatas tol hingga terlempar ke sisi samping jalan dan terjadilah tabrakan beruntun dengan 2 kendaraan naik. Akibat kecelakaan ini, 6 orang tewas dan 9 orang mengalami luka-luka. Maka inilah suasana olah TKP dan ringseknya kendaraan yang dikemudikan Dul. Ada tahu nggak? Nggak tahu nggak? Nggak ada. Nggak ada yang tahu itu Bapak. Kita lihat ya kecepatannya tinggi sekali. Kita nggak bisa menentukan berapa kecepatannya. Makanya nanti ini dari tim AA yang menentukan kecepatan. Sampai dia hilang kendali dari jalur lambat ke tengah, ke kanan, jalur cepat sampai menghantam pembatas jalan. Guardrail ya. Akibat kecelakaan tersebut, Dul menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, serta menjalani operasi di bagian kaki, pinggul, dan pantatnya. Seluruh keluarga Dul dicekat rasa duka dan prihatin. Bisa minta tolong kita. Kondisinya di kita. Dul tadi pagi telah menjalani 1 operasi yang pertama dan saat ini operasi yang kedua yang terkait dengan kondisi di tulang rusuk yang juga berimpak kepada kondisi abdomen atau di dalam perut. Perkembangan secara medis lebih lanjut kami masih menunggu dari pihak dokter. Saat ini sih sudah ditangani oleh tim yang ya, aku yakin terbaik dan bisa teratasi dengan baik. Jadi cuma ke atas ngelihat lagi dioperasi aja, tapi kan itu nggak lihat sih pokoknya. Kondisinya sih nggak lihat, cuma lagi dioperasi aja. Duka dan kesedihan mendalam juga terlihat di wajah keluarga korban. Mereka tak menyangka jika tragedi kilometer 8 berujung ajal. Maka inilah wajah-wajah duka itu. Saya keluarga dari Jantung, dari Mbah kan di Cakung. Kebetulan saya jam 10 tadi di bel dari Mbah, dikabarin kalau anaknya adik istri meninggal, anak yang pertama Agus. Mobil jenazah sementara ini lagi saya ngikutin aja, jadi kayaknya diurus dari kru Ahmad Dhani kayaknya. Gitu kayaknya. Jadi kami keluarga dalam keadaan sangat sedih dan sangat prihatin, dan juga kami sangat peduli dengan juga para korban yang saat ini juga seperti teman-teman wartawan ketahui ada beberapa yang meninggal dan juga dalam keadaan sakit
luka cukup parah di rumah sakit, dan kami turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas keluarga korban yang saat ini telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami keluarga dan khususnya Ahmad Dhani dan juga Mbak Maya telah komit untuk menyampaikan keprihatinan dan kepedulian dan memohon maaf atas peristiwa musibah yang sama sekali tidak kami bayangkan terjadi dan juga sangat tidak kami harapkan terjadi. Tragedi maut di kilometer 8 pada akhirnya menempatkan Dul sebagai sorotan. Bukan karena dia putra Ahmad Dhani dan Maya Estianti semata, tetapi karena ada dugaan kendaraan yang dikemudikan Dul adalah pemicu terjadinya kecelakaan beruntun. Tapi semua belum pasti. Polisi masih bekerja keras menemukan jawabannya, sekaligus mengumpulkan bukti-bukti untuk penetapan status hukum Dul dalam kasus ini. Dul itu di bawah umur. Jadi Undang-Undang 11 tahun 2012 memang ada perlindungan anak. Tapi sebagai orang tua juga bertanggung jawab penuh. Jadi masih kita gabung dengan lapor, dengan tim Mabes Polri, Korlantas, dan penyidik Polda untuk menentukan baik kecepatan, baik akibat yang dilakukan pengemudi maupun kelalaiannya. Jadi masih dalam pemeriksaan. Kami juga masih kontak dengan dokter Purwinda untuk meminta urin maupun darah. Kita dalami dulu, nanti kita sampaikan. Udah jelas kan, mengemudikan kendaraan di bawah umur. Kedua, dia kecepatan tinggi. Yang ketiga memang dia tidak memiliki surat izin mengemudi, umur 13 tahun. Iya, saksi sudah jelas, saksi nanti dari pihak tol, dari pertama yang datang ke TKP, dari pengemudi Avanza, pengemudi dari Grand Max itu sendiri, dari nanti ya pengemudi yang kendaraan Mitsubishi Lancer itu sendiri nanti kita periksa juga semua. Ditindih rasa malu dan kecewa berlipat-lipat. Namun keluarga Zaskia Gotik tetap tabah menerima hancurnya pertunangan putri tercinta dengan Vicky Prasetyo. Sebab remuk asmara pertunangan bukanlah prahara. Ini Neng langsung memutuskan istilahnya untuk memutuskan hubungan itu sama Fikri, yaitu apa merasa Aku tidak bisa pungkirilah raut wajahnya Abah, raut wajahnya emak. Mereka mencoba tegar, mereka mencoba sabar. Tapi aku tahu hati mereka sangat kecewa dengan semuanya. Yang namanya pacaran aja putus mungkin ngelupainnya bisa berminggu-minggu gitu kan. Apalagi yang udah melaksanakan tunangan, yang sampai baru tunangan, setelah tunangan itu semuanya terjawab semua seperti itu gitu loh. Gimana perasaan wanita? Coba Neng tanya ini buat seluruh wanita nih yang mungkin ada di posisi Neng lah. Mungkin kalian juga pernah merasakan gitu apa yang Neng rasakan sekarang ini. Neng mencoba tegar, mencoba sabar di hadapan semua orang agar semua orang tidak merasakan yang Neng rasakan gitu. Bahagia pesta pertunangan Zaskia dan Vicky pada 1 September lalu, sehari berselang berganti sedih dan kecewa. Kemunculan seorang wanita yang mengaku istri Vicky adalah pemantik kesedihan Zaskia. Keluarganya meyakinkan bahwa Vicky belum pernah menikah ijab kabul sama seseorang wanita. Itu. Jadi siapa sih wanita yang gak yakin keluarganya loh, masa keluarganya mau sekongkol mereka? Kan kalau berpikir logika gitu kan. Kecuali kalau cuma Vicky aja yang berkata seperti itu. Makanya Vicky berkata seperti itu, demi Allah, aku belum pernah menikah, tanya sama keluarga aku. Sebagai orang tua gimana sih anaknya cinta sama orang? Ya aku merestui karena aku terlalu sayang sama anak aku yang pertama itu. Ya kembali lagi kalau kamu bisa, kenapa enggak? ikut Neng aja lah karena Abah ini sayang sama Neng lah kan. Itu aja Bapak nggak mau tahu judul sana-sananya, nggak memperhatiin istilahnya ya untuk pikir itu apa baik apa enggaknya. Bapak juga kagak pernah ngasih kemasukan gitu, nanya apa-apa. Ya judul dia kerjanya apa, di rumahnya di mana, Bapak juga gelap sekali. Zaskia terselamatkan dari malu jilid kedua.
Karena hanya berselang hari dari putusnya pertunangan, Vicky digelandang pihak Kejari Cikarang ke sel tahanan dengan tuduhan melakukan pemalsuan surat-surat tanah. Berikutnya, bagai jamur di musim hujan, muncullah para wanita yang mengaku korban asmara Vicky, di antaranya Camelia Petir, Camelia Gomez, Ade Nurul, juga Desi Kitaro, serta korban-korban penipuan dari bisnis yang dilakukan Vicky.